bantuan-bantuan dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat yang memang mendorong persoalan ekonomi. Betul. Namun sangat disayangkan, saya pikir itu masih belum tepat sasaran. Elemen pemerintah juga perlu adanya rangkulan kepada pemuda atau kawan-kawan OKP, aktivis. Betul, dibanding dengan beberapa kabupaten yang lain dalam segi kreativitas itu terwadahi, dalam segi organisasi itu yang tadi Kang Sansan bilang, teman-teman yang di daerah lain itu secara kolaborasi ya terlihat solid mereka. Solid. Karena apa? Mungkin karena pemerintah memberikan prasarana dalam bentuk komunikasi, dalam bentuk visi. Betul. Apapun lah bantuan yang diberikan pemerintah sebenarnya kita welcome, harus betul sekali. Bahwa ada beberapa hal yang menjadi kebijakan pemerintah, saya pikir masih belum pas kepada masyarakat, kan begitu. Hal apa yang menjadi pacuan Kang Sansan untuk saya pengen aktif di organisasi? Gimana ya? Tidak ada motivasi yang khusus sebenarnya karena mungkin secara habit atau kebiasaan kita sering berkumpul dengan kawan-kawan organisatoris, jadi mau nggak mau ya itu terbawa lingkungan tersebut dengan tanpa ada paksaan kan, pastinya seperti itu ya. Artinya ini menjadi sebuah adaptasi baru lah, kebiasaan yang harus kita terapkan, berkumpul dengan orang-orang yang secara basic mereka paham betul organisasi, memahami tentang manajemen, kepemimpinan seperti apa. Ya artinya ini sangat penting lah, kan begitu. Tapi tidak ada motivasi khusus gitu ya, harus jadi ini, harus jadi itu, nggak ada. Jadi bupati ya. Kalau itu mudah-mudahan gerakan yang sifatnya kolaboratif ini agak berkurang, kan begitu. Memang Ketua Sansan ini adalah konseptor yang mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Hadi Al-Mulaki. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pemuda aktivis inspiratif kaula muda mahasiswa di Kabupaten Purwakarta. Tentunya ada Kang Sansan Saiful Jamil. Sansan Ramdhani. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik Kang Hadi. Terima kasih sudah diberikan kesempatan pada hari ini untuk masuk channel Kang Hadi yang sangat menginspirasi banyak orang. Waduh, Masya Allah. Nah, di tengah COVID kayak gini yang memang sangat membingungkan bagi para organisatoris tentunya ya. Mungkin saya sebelum nanti mengenal siapa Kang Sansan dan bagaimana dan kenapa Kang Sansan aktif di organisasi, pengen nanya dulu nih, penasaran. Hari ini menghadapi COVID-19 atau pandemi yang sekarang sedang ramai, bagaimana nih organisasi yang dinahkodi oleh Kang Sansan hari ini untuk menyikapi setiap kegiatan-kegiatan yang mungkin di tubuh Kang Sansan memiliki program apa, memiliki kegiatan apa, tujuan apa di tubuh organisasinya? Ya. Di kondisi pandemi hari ini, Kang Hadi, sebenarnya untuk saya secara pribadi, mungkin kawan-kawan organisatoris yang lain, kami rasa ini menjadi sebuah hambatan atau tantangan yang sangat berat, di mana mungkin program atau kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan secara offline biasanya harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Atau kan hari ini Kabupaten Purwakarta sedang menerapkan PPKM ya, penerapan berskala mikro kan, seperti itu. Cuma di sisi lain memang kita teman-teman organisatoris itu dituntut untuk mulai menerapkan digitalisasi. Ya karena hari ini mungkin Kang Hadi lah secara bidangnya langsung kan, industri 4.0 yang menuju 5.0 ya, mau nggak mau kita harus menyesuaikan itu. Cuman ada beberapa poin mungkin bagi organisasi yang secara kaderisasi, karena HMI secara basic adalah organisasi perkaderan, di mana kita harus mengadakan training
pembekalan kepada kader-kader himpunan mahasiswa Islam, yang saya pikir ada beberapa metode yang kiranya itu kurang masuk atau memang tidak bisa disampaikan secara virtual. Artinya itu menjadi tantangan bagi kami, khususnya di HMI, bagaimana caranya menemukan metodologi atau pendekatan untuk menyampaikan muatan-muatan materi ke HMI-an kepada calon-calon kader HMI yang yang akan nantinya masuk, tapi secara substansi dia kena gitu materinya. Nah, itu yang menjadi tantangan hari ini. Nah, mungkin nggak tahu bagi teman-teman yang lain bagaimana kan seperti itu. Karena kan memang jadi perubahan mental sih untuk anggota, terus kayak kegiatan-kegiatan yang memang harusnya A jadi B dan meloyokkan semangat mungkin. Ya, di sisi lain untuk karakter ya, secara karakter memang merubah kan gitu, karena pernah disebutkan juga oleh pemerintah pusat kita hari ini new normal kan. Betul. Dan seperti secara karakter yang mungkin tidak bisa leluasa untuk melaksanakan kegiatan dan berkegiatan ke tempat A ke tempat B yang hari ini dibatasi. Artinya ada perubahan secara karakter. Namun di sisi lain juga tetap kita memberikan dorongan serta motivasi-motivasi kepada kader-kader atau kawan-kawan aktivis yang lain. Saya pikir harus menyesuaikan dengan kondisi. Jangan sampai pada hari ini pandemi Covid, tapi kegiatan kita mandek, jangan sampai seperti itu. Betul. Karena itu sangat berpengaruh di roda organisasi. Ya, jelas. Sangat berpengaruh sekali. Untuk kegiatan nih dari kepengurusan Kang Sansan sendiri yang udah goal nih, apa aja yang memang katakanlah ini agenda yang wajib? Secara program memang yang jadi skala prioritas adalah menyelesaikan hal-hal yang sifatnya fundamental yang seharusnya ada di tubuh organisasi, khususnya di HMI. Itu pertama. Karena di HMI sendiri kan ada beberapa lembaga pengembangan profesi atau lembaga otonom di bawah HMI yang sifatnya itu ada khusus perkaderan, ada yang mungkin sebagai wadah minat dan bakat kader-kader HMI kan seperti itu. Dan kita fokus kepada hari ini persoalan kewirausahaan. Nah, kemarin kita sempat juga membuka kedai kan, pada saat itu Kang Hadi juga pernah main dengan hasil swadaya kader, termasuk kita dari teman-teman pengurus cabang membantu memfasilitasi kawan-kawan himpunan mahasiswa Islam yang lain kan seperti itu. Karena posisinya hari ini Covid, kita sedang mencari alternatif lain juga kan seperti itu, supaya memang secara ekonomi mereka bisa minimal terpenuhi lah kebutuhan dasar organisasi dari masing-masing komisariat ke sana. Nah, mungkin untuk para organisatoris yang bagian pemikir ya, konseptor itu sekarang lagi benar-benar mikir harus melahirkan inovasi apa gitu. Iya, betul. Karena memang pandemi ini entah kapan berakhir dan kita harus terus berinovasi ya. Betul. Dan yang harus kita siapkan lagi adalah bagaimana kita menghadapi setelah nanti pandemi selesai. Betul. Nah, Kang Sansan yang hari ini sangat tenar di Purwakarta, keren sekali karena begitu track record organisasinya terlihat dari sejak MTS. Apakah betul? Ini kayaknya ada observasi penelitian mencari geodata ini ya. Iya, harus. Sebenarnya persoalan organisasi bukan berarti bukan bisa dibilang sebagai orang yang berpengalaman, tidak. Tapi memang pada saat mulai dari madrasah sanawiyah, pada saat itu diberikan kesempatan untuk menjabat sebagai ketua OSIS. Yang berlanjutlah, saya juga nggak ngerti kenapa sampai hari ini diperkenankan dan masih terus diberikan kesempatan untuk menakodai organisasi gitu Kang. Nah, lebih detailnya itu OSIS di MTS, terus ketua OSIS di Sumanda ya? Enggak, untuk di SMA tidak terlalu aktif di internal, tapi saya ikut di Kadar Remaja Masjid, Sembilu Salam. Jadi pernah jadi santri sekolah ya? Pernah seperti itu di kampus STE, jadi presiden mahasiswa, ketua umum komisariat HMI, lalu sekarang di cabang. Mantap sekali, track recordnya untuk di Kabupaten Purwakarta beres. Masih belajar. Ya, semua manusia adalah pembelajar. Ya. Untuk menjadi pemberani. Nah, hal apa yang menjadi pacuan Kang Sansan untuk saya pengen aktif di organisasi?
gimana ya, tidak ada motivasi yang khusus sebenarnya kan, karena mungkin secara habit atau kebiasaan kita sering berkumpul dengan kawan-kawan organisatoris, jadi mau nggak mau ya kita terbawa lingkungan tersebut dengan tanpa ada paksaan kan, pastinya seperti itu ya. Artinya ini menjadi sebuah adaptasi baru lah, kebiasaan yang harus kita terapkan, berkumpul dengan orang-orang yang secara basic mereka paham betul organisasi, memahami tentang manajemen, kepemimpinan seperti apa. Ya artinya ini sangat penting lah, kan begitu. Tapi tidak ada motivasi khusus gitu ya, harus jadi ini, harus jadi itu, nggak ada. Jadi bupati ya. Kalau itu mudah-mudahan. Berarti tak ada motivasi khusus dong. Enggak, maksudnya untuk ikut organisasi itu tidak ada motivasi khusus untuk berlangsung atau kita menduduki sebuah posisi. Pure kan? Itu dampak dari lingkungan. Iya, dampak lingkungan. Karena gini, dampak dari kita berorganisasi kan tidak terasa pada saat kita melaksanakan, efek setelahnya kan itu biasanya setahun 2 tahun melakukan organisasi, berkecimpung di organisasi akan terasa dampaknya. Termasuk hari ini ya dari semenjak sanawiyah ya saya terasa kan begitu. Karena pengalaman itu menghadapi banyak orang, membaca banyak karakter, mungkin menjadi bekal untuk hari ini menahkodai di HMI juga. Betul, Kang Hadi. Luar biasa. Kang Hadi juga sama. Nah, lebih ke pandangan sih. Menurut Kang Sansan, organisasi itu seperti apa? Pandangan pribadi. Ya, saya pikir organisasi itu kalau secara definisi ya teman-teman juga sudah tahu lah. Ada 1-2 orang yang bisa 2 orang gitu juga yang sama. Cuman saya memiliki definisi sendiri terkait organisasi. Organisasi ini merupakan media kita untuk berekspresi, Kang Hadi, menuangkan segala ide dan gagasan serta imajinasi yang dibangun itu bisa dituangkan di organisasi. Walaupun ada yang bilang katakanlah untuk menuangkan ide dan gagasan tidak perlu wadah, bisa saja memang, cuman organisasi ini kan terstruktur dan sistematis, artinya ada tupoksinya masing-masing dan seperti itu. Itu akan lebih rapi dan akan lebih bagus kan, lebih elok terlihatnya. Itu sih. Luar biasa. Bentar, dijeda dulu karena saya lagi masak air. Matiin dulu pohon kita tadi. Nah, untuk di Purwakarta sendiri udah berapa lama tinggal di Purwakarta? Di Purwakarta dari lahir. Saya lahir 30 Januari 1997. Catat. Artinya sudah kurang lebih 24 tahun saya di Purwakarta. Alhamdulillah. Jadi kita itu seumuran ya, 24 tahun dan mungkin punya misi besar untuk masyarakat Purwakarta terkhusus ya. Walaupun kita tidak punya apa-apa dan tidak memiliki fondasi apa-apa, mudah-mudahan insya Allah kita memiliki gerakan yang melibatkan orang banyak dan bermanfaat. Betul, amin, mudah-mudahan. Nah, melihat Purwakarta hari ini nih, Kang Sansan, apa yang menjadi dalam tanda kutip keresahan, Pak? Untuk keresahan ya, kalau memang pada saat kondisi hari ini banyak keresahan yang mungkin kita sesama kawan-kawan aktivis atau organisatoris kita rasakan bersama kan. Persoalan ekonomi kan begitu, itu yang menjadi fundamental ekonomi, sosial, politik. Itu hari ini kita ada beberapa faktor yang menjadi keresahan bersama. Nah, salah satunya adalah dalam kondisi pandemi hari ini, saya pikir dan saya analisa bersama, mungkin Kang Hadi juga bisa menilai bahwa ada beberapa hal yang menjadi kebijakan pemerintah, saya pikir masih belum pas kepada masyarakat kan begitu. Dalam apa? Ya mungkin membantu atau mendorong wirausaha, UMKM kan begitu. Terus juga tidak ada alternatif yang lebih efektif untuk mendorong masyarakat Purwakarta dalam kondisi pandemi hari ini masih tetap bisa berkarya kan begitu, memberikan kontribusi kepada pemerintah tapi dengan pembatasan protokol kesehatan tadi. Nah, seperti itu. Lalu ada juga keresahan mengenai tentang fasilitas kepemudaan. Saya mungkin sudah menyampaikan ini beberapa kali di beberapa media atau video mungkin Kang Hadi. Itu tadi kan saya tadi juga nyambung masih ada berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Kami ini karena tadi dengan basic organisasi perkaderan, banyak training sempat kita juga diundur dengan adanya pandemi hari ini kan begitu. Nah, diundur
kegiatan ini kami pikir juga memahami kondisi meningkatnya kasus COVID-19, namun tidak ada juga alternatif yang ketika kami konsultasikan kepada pemerintah daerah harus seperti apa kan begitu. Seperti mungkin tidak ada gedung pusdiklat khusus pemuda kan, Purwakarta itu yang sangat kami tekankan lah dari khususnya kawan-kawan HMI seperti itu. Mungkin punya harapan mengenai apa pemerhatian pemerintah terhadap pemuda itu apa? Banyak, saya pikir Kang Adi, yang harus diperhatikan oleh pemerintah terhadap kawan-kawan organisasi kepemudaan. Tadi kan sudah saya sampaikan di awal, saya pikir teman-teman sebenarnya merasakan keresahan yang sama. Kondisi pandemi hari ini, persoalan ekonomi, politik, dan sosial yang ada di Kabupaten Purwakarta. Nah, namun harapan besarnya adalah saya pikir ketika memang posisinya hari ini kita kawan-kawan sebagai organisatoris yang merasakan hal itu, harapannya ya sebelum kepada pemerintah ingin adanya gerakan yang dibentuk atau dibangun secara kolektif. Atau kolaborasi seperti yang Kang Adi sampaikan. Karena mau tidak mau kalau misalnya kita merasakan keresahan yang sama, perlu juga dibangun ya gerakan bersama tadi kan gitu, kolaboratif tadi. Sehingga saya pikir ketika memang itu sudah terjadi, pemerintah pun akan melihat dan menilai tidak hanya dari satu sudut pandang organisasi saja, tapi ada beberapa organisasi yang tergabung ketika menyampaikan keresahan yang sama dan memberikan masukan serta solusi, dan itu perlu ditanggapi kan begitu. Dan itu tanggung jawab pasti dari pemerintah. Ya, karena saya pikir Kang Hadi juga bisa menilai bahwa itu yang kurang hari ini. Kita gerakan yang sifatnya kolaboratif ini agak berkurang kan begitu. Ya, entah memang dengan kesibukan masing-masing ataupun tidak ya saya pikir berbagai alasan lah, atau mungkin kesibukannya lah. Cuman perlu dibangun di satu sisi supaya kekuatan lebih banyak ya lebih dilihat oleh pemerintah dan lebih diperhatikan. Apalagi kan hari ini itu zamannya kolaborasi dan elaborasi, dimana anak muda harus benar-benar berkolaborasi dalam satu visi, dalam satu keresahan, dan menunjukkan solusinya, hasilnya, karyanya gitu, sehingga nanti terlihatlah oleh pemerintah daerah juga. Dan pemerintah daerah memiliki jawaban yang tepat. Dan memang menurut pandangan saya pribadi di Purwakarta, secara tadi kepemudaan belum mempunyai role model atau belum mempunyai arah jalan gitu. Mau dibawa kemana pemuda ini? Dalam artian hari ini ada ekonomi baru namanya ekonomi kreatif, industri kreatif. Terus di bidang ekonomi itu anak muda bisa menghasilkan uang tanpa terikat dengan perusahaan ataupun hal-hal yang bersangkutan. Bisa menjadi merdeka untuk mencari uang pribadi gitu ya, anak-anak muda. Nah, di bidang itu juga mungkin belum terasa oleh saya selaku pelaku pegiat juga gitu. Apalagi memang beberapa tahun kemarin kan saya juga di organisasi gitu. Dan itu pun masih dalam tanda kutip tanda tanya yang sangat besar. Arah organisasi atau arah pemuda yang diarahkan pemerintah itu mana, dan bentuk dari perhatian Pemda itu, pemerintah daerah itu kepada pemuda di bidang mana, di bagian mana gitu sih yang saya rasa. Ya, memang terlihat seperti itu karena melihat kemarin kita pada saat COVID 2021 ya, banyak juga kan sebenarnya bantuan-bantuan dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat yang memang mendorong persoalan ekonomi. Namun sangat disayangkan, saya pikir itu masih belum tepat sasaran. Masih belum tepat sasaran. Ada yang tepat sasaran, tapi ada juga yang belum. Nah, studi kasusnya di mana kemarin juga sempat kita bukan lebih mengadvokasi ya, mendampingi warga salah satu desa di Jatiluhur. Begitu persoalan bantuan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian UMKM yang ada di daerah. Nah, itu yang sempat kami sampaikan juga kan begitu. Artinya ada hal-hal yang perlu kita benahi bersama kan seperti itu. Betul sekali. Karena mau tidak mau, saya pikir elemen pemerintah juga perlu adanya
rangkulan kepada pemuda atau kawan-kawan OKP, aktivis. Betul sekali. Sebenarnya untuk memudahkan kinerja mereka. Betul, karena kehadiran kontribusi dari teman-teman OKP itu sangat membantu seperti programnya, terus sebagai tangan yang bekerja mungkin kepada masyarakat langsung. Karena ya bisa dikatakan OKP ini teman-teman organisasi adalah orang-orang yang langsung berkomunikasi atau bertatap muka selama berhari-hari full gitu dengan masyarakat. Sedangkan kan pemerintah tanpa anak muda itu mungkin tidak akan memiliki karakter yang jelas. Betul. Dibanding dengan beberapa kabupaten yang lain, dalam segi kreativitas itu terwadahi, dalam segi organisasi itu yang tadi Kang Sansan bilang, teman-teman yang di daerah lain itu secara kolaborasi ya terlihat. Gitu. Solid mereka. Solid. Karena apa? Mungkin karena pemerintah memberikan prasarana dalam bentuk komunikasi, dalam bentuk visi. Betul. Apapun lah bantuan yang diberikan pemerintah sebenarnya kita welcome, harus. Betul sekali. Nah, ngomongin pemerintah terus nih, saya pengen ngomong lagi mengenai kehidupan Kang Sansan. Oh boleh, silakan. Setelah nanti lengser mungkin ada targetan lain nggak? Ada beberapa target yang mungkin menjadi capaian, salah satu capaian. Karena memang hari ini juga kita masih berkuliah ya. Betul sekali. Itu yang kita mengatur kampus. Itu yang pertama, kita menyelesaikan kuliah terlebih dahulu, selesai di kepengurusan HMI cabang, dan mudah-mudahan juga bisa berlanjut kepada jenjang berikutnya. Karena kan di HMI secara stratifikasi atau struktur ada di wilayah yang namanya Badko, Badan Koordinasi Wilayah daerah Jawa Barat, ada juga yang namanya pengurus besar yang di Jakarta, dan mungkin ya harapannya bisa masuk ke sana lah. Mudah-mudahan kalau diberikan kesempatan, dan sisanya ingin melanjutkan juga jenjang pendidikan. Alhamdulillah. Nikah apa nih nikah? Ya, kita ingin yang terbaik tadi untuk persoalan menikah, karena tidak main-main ya. Tidak main-main, sekali seumur hidup. Betul sekali. Dan mudah-mudahan ditemukan diberikan waktu yang tepat untuk mengamalkan ibadah tersebut. Alhamdulillah. Tapi calonnya saya. Mudah-mudahan. Karena saya tadi aku bantu nonton. Iya, mudah-mudahan. Wah, ada. Sansan itu tipikal cowok yang setia. Amin. Setiap cabang ada. Kacau. Nah, Kang Sansan mengenai organisasi lagi nih di HMI. Kelihatan nggak seberapa banyak kaderisasi di zaman sebelumnya dengan zaman Kang Sansan? Secara peningkatan kaderisasi dari setiap tahun itu mengalami peningkatan. Indikatornya adalah database yang diberikan oleh teman-teman pengurus di komisariat ketika melaksanakan kegiatan basic training atau LK1. Nah itu ada peningkatan lah. Cuman hari ini ya pada saat kondisi COVID, kita juga kemarin sempat merumuskan bagaimana metode pelaksanaan basic training LK1 ini tetap secara offline, namun tetap menjaga protokol kesehatan dan menjauhi wilayah-wilayah kota yang memang secara dominan itu banyak kasus COVID-nya seperti itu, termasuk kemarin di daerah Wanayasa dan lain sebagainya kan begitu. Karena hari ini juga posisinya kita sedang zona merah, dan ketika di kampus juga sedang penerimaan mahasiswa baru, kita juga sedang merumuskan kembali bagaimana metode kaderisasi yang kita bisa laksanakan tanpa memang melanggar protokol kesehatan ke sana. Mantap sekali. Memang ketua Sansan ini adalah konseptor yang Mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan apapun niat dan gerakan kita tadi bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Terakhir nih, mungkin harus bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang nonton ataupun menjadi pesan yang ingin disampaikan oleh Kang Sansan. Silahkan. Pesan yang ingin disampaikan, dimanapun kawan-kawan berada, tetap bisa berkontribusi terhadap masyarakat, umat dan bangsa. Jadi umatan wasata nomor 1. Seperti itu. Karena gini, ini kan kita
momentum pilkades kan, Betul, momentum pilkades itu juga bisa menjadi salah satu sarana untuk sarana bagi kawan-kawan aktivis yang ada di Purwakarta untuk terus memantau dan mengawasi bagaimana mekanisme pemilihan kepala desa kan seperti itu. Karena mau tidak mau hari ini kan kita berasal dari desa kan, betul ya dari kita, desa kita berasal dari desa.com ya. Dari desa. Kita berasal dari desa kan begitu. Jangan sampai ada hal-hal yang mungkin sifatnya itu pelanggaran yang sehingga menguntungkan salah satu pihak. Maka disitulah peran organisatoris, aktivis mahasiswa yang saya pikir bisa menyebar kepada 17 kecamatan dan kurang lebih 170 desa yang akan melaksanakan pilkades hari ini kan begitu. Nah itu perlu kita lakukan. Maka dimanapun kawan-kawan berada, tadi saya ulangi, kawan-kawan bisa berkontribusi untuk umat dan bangsa gitu aja. Umat dan bangsa. Oke Kang Sansan, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol seru mengenai pengalaman, kehidupan dan mungkin pandangan mengenai lingkungan ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan dalam setiap kegiatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.